My heart is ready. God, if I burn, I burn for you. Without hesitation, with no reservation. God, if I burn, I burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. What you desire, I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I wanna burn for you. Match, let it go, set a blaze, uncontrol. I want that fire, I want that fire. So light a match, let it go, set a blaze, uncontrol. I want that fire, I want that fire.
None of those old flames. Give me the new one. Give me that new flame. Give me that new flame, Jesus. Oh, we're done with the old. You're doing a new thing here. You're doing a new thing in me. You're doing the new thing in me. Light a match, so light a match, let it go, set a blaze, uncontrolled. I want that fire, I want that fire. So light a match and let it go, set a blaze, uncontrolled. I want that fire, I want that. So light a match and let it go, set a blaze, uncontrolled. I want that fire, I want that fire. Light a match and let it go, set a blaze, uncontrolled. I want that fire, I want that fire, I want that fire, I want that fire, I want that fire. I remember the days when the first fell in love. Took what felt like an eternity. You got my heart to open up. I remember the dance of connecting heart to mind. While you're in the process to convince me I'm your bride. Broken bodies spill blood in my step. Your kindness is lifting my head. And I need communion. My bread, my wine. And I need communion. Face to face, you and me, locking eyes for eternity. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur semuanya hari ini, amin. Dan sungguh saya percaya bahwa apapun keadaan kita pada saat ini, dimanapun kita pada saat ini berada, saya percaya bahwa kalau hati kita melekat sama Tuhan, maka sukacita itu akan terus ada, amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur sama Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau sembah, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang memelihara dan mengasihi kita. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pribadi lepas pribadi. Mari ucapkan kata-kata syukurmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan kata-kata syukurmu, mari dengan kata-katamu sendiri naik katakan terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan buat anugerahnya yang besar. Kalau kita masih ada sampai saat ini semua hanya karena kasih karunia. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Untuk setiap apa yang boleh terjadi atas hidupmu. Untuk setiap apa yang boleh kita lalui pada saat ini. Mari mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh ada. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita tahu apapun itu,
bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, sungguh Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini persembahan kami ya Raja, ini persembahan kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberikan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, pemilik hidup kami. Ini kami datang Tuhan, kami bawa persembahan syukur kami. Kami bawa persembahan pujian kami, pengagungan kami buat Engkau Tuhan. Bukan tentang kami Tuhan, bukan tentang bagaimana kami boleh diberkati Tuhan, tapi bagaimana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami datang dengan satu hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Bapa. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Mari mazmurkan kebaikan-Nya, mazmurkan kebesaran-Nya, mazmurkan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Mari naikkan pujian bagi-Nya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini kami Bapa, kami berikan syukur bagi-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kaulah segalanya Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Dimana samana lara lara ya lara barase. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berikan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau melebihi dari segalanya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu
sujud kepadamu Tuhan Yesus di hadapan tata kemuliaan-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan selama Berikanlah segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan.
God, makasih Tuhan. hidupku tak henti di setiap nafasku menyembahmu selalu puji ku sembah tiada sepertimu ku ingin hidupku menyenangkan oh kami puji Tuhan ku sembah tiada sepertimu ku ingin hidupku menyenangkanmu segala puji segala hormat segenap hatiku menyembah terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji segala hormat segenap hatiku menyembah terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari katakan sama Tuhan, Kau indah, Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau indah Tuhan. Kau mulia, tiada sepertimu. Mari dengan sungguh hati katakan, Kau indah Tuhan. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku Mari nyatakan sama Tuhan, biar hanya Dia yang terindah dalam hidup kita. Hanya Engkau yang termulia, hanya Engkau yang paling berharga bagi kami Tuhan. Oh yes God. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau indah Tuhan, Kau mulia, tiada sepertimu Tuhan. Oh ya Yesus, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat Hanya bagimu. segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu.
Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang mengadakannya bagi kami. Jika hari ini ada, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh beribadah ya Tuhan. Walaupun masih di rumah-rumah kami ya Tuhan. Dan kami mau memperingati akan kematian-Mu ya Tuhan. Dan kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Biarlah kiranya kami terus memperlengkapi hati pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami juga ya Tuhan boleh menyongsong akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan mempersiapkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak lagi menjadi manusia yang lama. Tetapi menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Biarlah kiranya ya Tuhan lewati hari-hari yang penuh dengan segala pergumulan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami tundukkan setiap hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupan kami. Sampai kami semakin mengenal akan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan untuk hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kadangkala kita tidak bisa mengerti. Seperti kemarin sebenarnya kami sudah berpikir, saya sudah berpikir, saya ingin segera ibadah dapat dibuka di dalam rumahnya. Saya bergumul, saya berdoa, saya minta tanda dari Tuhan, saya minta pernyataan Tuhan. Dan ternyata ketika saya sudah membuat undangan buat jemaat, saya mau share di info, saya mendapatkan berita bahwa Bekasi PSBB diperpanjang sampai 2 Agustus. Lalu tidak lama kemudian saya masih menggumulinya, saya berpikir ulang, saya hubungi tim gugus tugas, saya hubungi saudara Yonatan, ya saya hubungi Bu Yuwan, dan ada seorang teman kabarkan bahwa ada satu gereja di Bekasi, 7 orang sedang dirawat di RSUD pada hari ini karena COVID. Lalu juga ada gembala sidang yang sedang dirawat dan mantunya meninggal dunia Rabu kemarin. Lalu juga kerabatnya 2 orang juga meninggal dunia. Saya kadang tidak mengerti. Saya kadang sampai frustasi. Saya bilang seharusnya bagaimana ya ini? Karena semua sudah dibuka, usaha sudah dibuka, jalan-jalan sudah penuh. Dan saya berpikir ini gereja kapan? Lalu ketika saya masih menggumulinya, mempertanyakannya, saya menjadi kelelahan. Saya merasa ini bukan tugas saya untuk terus mencari, mempertanyakan. Tugas saya sebenarnya adalah untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang Tuhan mau. Cuma masalahnya adalah saya belum pernah menghadapi masalah yang seperti ini. Kita belum pernah menghadapi masalah yang seperti ini. Gereja-gereja harus tutup dan segala sesuatu sedang terjadi. Lalu pandemi juga semakin besar hari-hari ini, penularan semakin besar. Jadi saya berpikir ini gimana ya Tuhan? Dan saya mempertanyakan gimana ya Tuhan? Dulu saya seringkali juga sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana satu waktu dulu di mana saya bertanya-tanya dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan ini harusnya gimana ya Tuhan? Ini harusnya gimana ya Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Lalu terus menerus saya bertanya sampai saya nggak bisa tidur. Ini bertahun-tahun lalu. Dan pada satu malam ketika saya merenung, saya mendengar satu suara. Kamu terlalu banyak bertanya, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu tidak bisa mendengar
karena kamu terlalu banyak bertanya. Nah, akhirnya saya sadar, oh iya, saya mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang Tuhan mau? Dan saya mencari. Dan seringkali Tuhan izinkan berbagai permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sedang merasa nyaman. Ketika kita sedang merasa kita punya satu rencana besar. Awal tahun kemarin atau akhir tahun lalu kita sudah membuat rancangan banyak dengan para pengurus. Kita sudah mau lakukan ini, lakukan itu dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba terjadi satu gangguan. Dimulai dari banjir besar dan terus menerus sampai kepada jadinya COVID. Dan semua rencana itu batal. Semua rencana gugur. Tapi saya mengingat satu ayat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 itu dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan memang seakan-akan mengobrak-ngabrik semua rencana kita, kerinduan kita, cita-cita kita. Pastikan bahwa bukan kita lagi yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tetapi Tuhanlah yang pegang kendali, yang berdaulat, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan ini banyak rancangan yang kita susun, yang kita mau, yang kita doakan, yang kita harapkan jadi, yang kita minta berkat dari Tuhan. Contoh, anak saya Niki sudah merencanakan sejak kalau nggak salah Juli tahun 2018. Juli 2018 sudah direncanakan, sudah dibicarakan dengan keluarga tunangannya bahwa pernikahan akan dilaksanakan 8 Agustus 2020. Saya cuma berpikir jauh juga ya dari Juli 2018 ke Agustus 2020. Tapi ternyata ketika sudah menjalani Januari tahun lalu itu sudah mulai menemukan gedung, sudah bayar DP, lalu catering, lalu dekor, lalu kostum, segala sesuatu sudah terus dipersiapkan. Masuklah kita di bulan Maret. Lalu kita mulai berpikir, kita mulai mempertanyakan. Di salah satu grup WhatsApp saya ada satu grup yang judulnya atau nama grup itu adalah kapan nikah. Jadi tanda tanya kapan nikah gitu ya. Isinya cuma saya dengan calon besan Niki dengan Ruben. Jadi kita mempertanyakan kapan nikah. Ya karena memang sudah terjadi satu gangguan dari rencana yang kita pikir akan jadi. Sedikit demi sedikit dari mulai Januari kemarin ya Niki dengan Ruben mulai sedikit-sedikit membayar, sedikit-sedikit membayar, ada uang dibayar lagi supaya nggak susah nantinya. Panjang dari tahun lalu Januari sampai ke Agustus. Tapi semua rancangan manusia itu bisa batal. Karena Tuhan punya keputusan yang lain. Sekarang masalahnya adalah responnya kita seperti apa. Apakah kita punya respon yang tepat? Semalam sedang saya menyiapkan renungan ini, saya ingat pintu belum ditutup. Lalu saya keluar dan saya ambil daun pintu lalu saya mau tutup. Dan saya terkejut. Lalu bukan hanya saya yang terkejut, ada seekor cicak yang juga terkejut melihat saya. Saya kaget, dia kaget. Dia sedang menggigit mangsanya. Ada kupu-kupu kecil, entah laron, entah kupu-kupu kecil ada di mulutnya. Ketika saya kaget, dia buka mulutnya, kupu-kupunya kabur.
Dia sudah punya mangsa dan berpikir makan nih malam ini nih, kenyang nih malam ini nih. Tapi ternyata saya membuyarkan semua rencananya. Dan saya pikir ini dia nih, rencana udah makan enak, rencana perut kenyang. Tapi ternyata keputusan bukan pada cicak itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terlalu banyak goncangan yang bisa terjadi. Yang dengan tiba-tiba bisa terjadi. Saat-saat ini Bapak Ibu sadarilah bahwa hidup ini bukan punya kita. Bukan kita yang pegang. Kita masih punya nafas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melakukan segala sesuatu, kita masih bisa merancang. Tetapi semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan sedang mengarahkan kita untuk masuk kepada rencananya yang sempurna. Ada banyak interupsi dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita baca dari Ulangan 32. Ulangan 32. Bagaimana induk Raja Wali itu membongkar bangkirkan akan sarangnya. Di mana rasa aman itu ada tadinya. Tetapi tiba-tiba goncangan terjadi. Tapi semuanya itu pasti untuk kebaikan dari anak-anak Raja Wali. Coba kita lihat dulu nyanyian Musa. Musa ini seorang yang sangat rendah hati, yang sangat lembut hatinya. Dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa yang sangat besar. Tanpa kelembutan hati, tanpa kerendahan hati, sulit untuk membawa bangsa yang ngoceh terus, yang komplain terus, yang marah-marah terus. Dan Musa mengalami peremukan di padang gurun selama 40 tahun sampai dia bertemu dengan semak api yang menyala-nyala. Hidupnya sudah tenang, sudah punya keluarga, sudah membangun kehidupan yang tadinya anak daripada putri Firaun melarikan diri ke padang gurun, bertemu dengan Imam Jitro, lalu menikahi anaknya dan punya anak-anak. Dan sudah nyaman rasanya. Tapi Tuhan membongkar semua rencana dan kenyamanannya. Dan Tuhan izinkan, ayo Musa bawa bangsaku keluar dari tanah perbudakan. Dan Musa menurut. Dan di padang gurun komplain yang tidak pernah habis terjadi kepada Musa. Tapi Musa menyanyikan satu pujian. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9 kita lihat. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, menjadi umatnya Tuhan, ditetapkan bagi Tuhan, maka mau tidak mau seharusnya kita menyerahkan semua rencana ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia punya hak untuk melakukan apa saja yang Dia pandang baik bagi kehidupan kita. Yang kita pandang baik di dalam hidup ini cuma terlalu cetek, terlalu dangkal. Kita pikir ini baik, ini baik, ini baik dan kita mau masuk ke dalamnya. Lalu kita hidup di dalam kenyamanan. Dan Tuhan punya proses di dalam kehidupan kita supaya kita tidak lagi menjadi manusia yang lama. Tidak lagi menjadi kanak-kanak. Umatnya harus dewasa. Miliknya harus menjadi seperti Dia. Kita ditetapkan baginya untuk menjadi alat kemuliaan baginya. Nah, lihat di dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan,
Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bangsa yang besar itu yang keluar dari negeri perbudakan masuk ke padang gurun sebagai orang-orang yang berziarah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaikan musafir yang berjalan di padang belantara untuk sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan di sini ada satu hal yang sangat indah, sangat luar biasa. Dikatakan didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan kita lewat padang gurun, tandus, gersang, seperti auman, di mana kita merasa tidak aman, di mana kita merasa ketakutan. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Banyak pertanyaan yang membuat kita menjadi frustasi. Hari-hari ini banyak orang-orang yang menjadi frustasi, bukan hanya orang-orang kecil yang hidup dari hari ke hari mencari makan untuk hari ini, besok cari makan lagi, dan seperti itu lanjutnya. Tetapi pengusaha-pengusaha besar, mereka juga merasakan pukulan yang besar. Terjadi dengan masif di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan goncangan di dalam kehidupan kita sendiri, ketika kita merasa nyaman, kita tahu Tuhan sedang berbicara dengan kita. Walaupun tadinya mungkin kita marah, kita kecewa, kita menolak. Tapi pada akhirnya kita bisa menerima. Lalu setelah itu kita bisa mengerti, oh ada rencana Tuhan ternyata. Dan akhirnya kebaikan, sama seperti Ayub misalnya. Ayub bisa katakan bahwa apa yang aku takutkan itu yang terjadi padaku. Dan semua terjadi. Dia kehilangan segala sesuatunya. Tapi pada akhirnya ketika dia bertobat, ketika pada akhirnya dia mengenal Tuhan secara pribadi, ketika akhirnya dia mampu melepaskan pengampunan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari semua harta benda yang tadinya habis dimakan oleh si iblis. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Bahkan 2 kali lipat. Tuhan mau setiap kita pun menjadi sadar bahwa ini merupakan goncangan yang bukan hanya terjadi atas kehidupan kita, tetapi atas seluruh manusia di muka bumi ini. Tuhan sedang berbicara atas seluruh umat manusia di muka bumi ini. Goncangan yang terjadi di akhir zaman. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Di sini dikatakan walaupun kita ada di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, tetapi kita tetap dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita ini kekasihnya Tuhan, dijagai, dilindungi, dipelihara. Jangan menjadi terpuruk dan merasa tidak berdaya. Saya terus berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, bagi gereja-gereja dan umat Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan kita juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa jangan ada yang lemah, jangan ada yang undur, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang takut. Tetapi semuanya bangkit, semuanya hidup, semuanya berkuasa. Kita sudah melewati tema demi tema, tahun demi tahun. Ya sampai kita juga katakan be brave, be strong.
Kita mau katakan bahwa kita tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan tahun ini waktunya kita memanifestasikan kuasa kerajaan sorga, kasih kerajaan sorga. Apakah itu termanifestasi di dalam kehidupan kita? Mungkin ini menjadi padang belantara, di mana kita merasa nggak aman. Tapi percayalah, ada Dia. Ada satu pujian katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah dibiarkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di dalam pikirannya, kita ada di dalam rencananya. Matanya mengawas-awasi, kita dipelihara bagaikan biji matanya Tuhan. Percayalah, hari-hari ini mungkin sulit, tetapi kita tetap punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Dikatakan di ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seekor Raja Wali ketika dia mau bertelur, dia sudah menyiapkan satu sarang. Raja Wali itu tingginya, kalau dia berdiri itu tingginya itu sekitar 90 cm. Dan ketika dia mengepakkan sayapnya, rentangannya itu bisa 2 meter. Jadi dia itu burung yang besar. Lalu ketika dia mau bertelur, dia mulai mencari ranting-ranting. Menjalinnya satu persatu. Ranting-ranting ini tajam, kasar. Dan dia menyiapkan ranting-ranting itu dengan sangat baik supaya anak-anaknya nanti menetas itu tidak tertusuk duri-duri daripada ranting-ranting yang ada. Dia melapisinya dengan bulu-bulunya, dengan ludahnya sampai itu menjadi nyaman. Dan menetaslah telur-telur yang ditelurkannya. Lalu anak-anak ini mulai memerlukan makan. Dan gak usah minta. Setiap hari induk Raja Wali akan pergi mencari mangsa, pulang dengan mangsanya dan disuapinya. Seekor demi seekor. Dan ini terus berlanjut dari minggu ke minggu. Sampai mulai bertumbuhlah bulu-bulu kecil di anak burung tersebut. Anak-anak ini cuma nyaman rasanya. Tinggal nyaman rasanya. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadangkala rasa nyaman itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kita merasa bahwa semuanya beres karena kita nyaman. Semuanya bagus, berjalan dengan baik. Kita nyaman, tapi Tuhan mau kita keluar dari kenyamanan kita. Itu sebabnya induk Raja Wali ini yang tadinya dia menyuapi anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Satu ketika dia melihat anak-anak ini tambah besar. Setiap hari disuapi, makan kenyang tidur, makan kenyang tidur. Raja Wali dilahirkan untuk terbang tinggi.
Demikian juga dengan kehidupan kita, bukan hanya menikmati kehidupan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia mau kita masuk ke dalam rencananya. Sebab itulah terjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Terjadi interupsi di dalam kehidupan kita supaya kita sadar. Kenapa ya? Ada apa ya? Kok Tuhan izinkan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita berpikir dan harusnya kita mengenali apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, si Raja Wali, induk Raja Wali yang besar dan perkasa itu tiba-tiba berputar-putar di atas sarangnya. Seakan mempertimbangkan tepat waktunya, tepat nggak waktunya. Dan akhirnya si anak ini yang sudah menantikan induknya, mana makanan. Tiba-tiba induk itu menukik tajam, lalu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dan anak-anak ini mulai terjatuh satu persatu. Dia buat sarang di gunung yang tinggi, di atas pohon yang tinggi. Itu tempatnya Raja Wali. Dia bukan sembarangan tinggal, dia pasti naik di tempat yang tinggi. Dan dia bertelur di tempat yang tinggi. Lalu anak-anak ini mulai terjatuh, satu persatu terjatuh. Lereng yang terjal sudah menantikan anak-anak ini terjatuh dan menimpa lereng yang terjal itu. Tapi ternyata ketika anak-anak burung Raja Wali ini terjatuh, induk ini tidak tinggal diam. Dia melayang-layang di atas anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya ini mulai mengepakkan sayapnya. Lalu ketika hampir dia mendekati lereng yang terjal itu, dia tampung di atas sayapnya. Dia dukung di atas sayapnya. Induk Raja Wali itu tahu apa yang sedang dikerjakan. Anak-anak Raja Wali nggak mengerti kenapa sekarang ini induk saya ini menjadi liar, menjadi buas. Kok tega-teganya, bukannya setiap hari saya dikasih berkat, dikasih makan, dikasih segala sesuatu yang terbaik, diperlengkapi dengan semua yang terbaik. Kenapa hari ini terjadi seperti ini? Kenapa dia berubah? Dia tampung di atas sayapnya. Dia jatuhkan lagi. Dia tampung lagi. Sampai anak-anak ini belajar untuk terbang tinggi. Tuhan menginginkan kita belajar bahwa ada Dia yang mengasihi, yang menjagai, bagaikan induk Raja Wali. Dia memperhatikan, dia mengawasi, dia memberkati. Tapi satu ketika goncangan harus terjadi. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi peka terhadap apa kehendak Tuhan. Kita cuma tinggal menikmati hidup dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kita berpikir pasti ada berkat, pasti ada berkat, pasti ada berkat. Karena setiap hari anak Raja Wali itu disuapi, dikasih makan. Sampai kita menjadi kecewa ketika goncangan terjadi. Kita menjadi takut ketika goncangan terjadi. Anak-anak Raja Wali semakin besar, sayap-sayapnya semakin kuat, bulu-bulunya semakin tebal, dan mereka menyukai. Harus terbang tinggi, induknya terbang setiap hari. Tempat kita bukan hanya kita diam saja. Sekarang kita keluar dari sarang. Sekarang kita naik terbang tinggi. Sekarang kita bisa menyerupai induk kita. Demikian juga Tuhan. Ketika Dia goncangkan kita, ketika segala sesuatu yang tidak baik terjadi,
Seharusnya kita sadar dia sedang ingin membuat kita menjadi serupa dengan dia. Kristus saja sudah meninggalkan sorga, tempat yang paling nyaman, tempat di mana kita berangan-angan, kita akan ke sana nanti. Dia tinggalkan demi kehendak Bapa untuk menebus manusia. Dia serahkan dirinya, mati di atas kayu salib. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membayar dosanya. Hanya dia satu-satunya, dia yang lahir sebagai anak manusia di dalam keilahiannya. Dan dia katakan manusia tidak dapat membayar dosanya. Kita yang bayar, dia serahkan dirinya mati di atas kayu salib. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Dan kita bersyukur, kita bisa kenal dia. Kita bisa mengerti bahwa ada penebusan daripada segala dosa, pelanggaran, kejahatan, ketidakbenaran. Dunia tidak bisa mengerti, mereka mau bayar dosa mereka. Mereka mau bayar dengan kebaikan, mereka mau bayar dengan doa, mereka mau bayar dengan puasa, mereka mau bayar. Padahal keselamatan itu tidak bayar, keselamatan itu gratis. Tetapi setelah kita diselamatkan, bagaimana kehidupan kita? Seperti apa kita berlaku? Apakah ketika kita dibayar oleh dia menjadi miliknya dia, kita memancarkan dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, ataukah kita masih sama dengan dunia? Tipu-tipu kita sama, bohong-bohong kita sama, ya segala sesuatu yang dunia perkatakan kita ikut katakan, kotornya dunia melekat di dalam diri kita. Apakah kita memancarkan kemuliaannya dia ataukah tidak? Setiap kita yang sedang dipanggil oleh Tuhan, lewat goncangan demi goncangan sadari bahwa dia punya tujuan ilahi di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita serupa segambar dengan dia. Dan kita bersyukur kalau hari-hari ini terjadi goncangan yang besar, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena mungkin ketika kita sentosa ya di dalam Yeremia 22 ayat 21c kalau nggak salah, itu di situ dikatakan, aku berbicara kepadamu pada waktu kamu sentosa tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Kadang-kadang kita tidak dengar ketika kita lagi senang. Kita mengabaikan semua yang Tuhan mau. Dan kita berpikir ini waktunya menikmati semua berkat. Tuhan baik, Tuhan baik. Hanya itu yang kita pikirkan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Goncangan pun semuanya merupakan kebaikan Tuhan. Supaya kita sadar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ketika dunia sedang tergoncang. Mungkin kita merasa nyaman. Karena kita tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam menjalani kehidupan ini. Kita aman di dalam sarangnya kita. Di dalam rumahnya kita. Dan kita berpikir ya sudahlah dunia sedang begini ya sudah kita aman. Yang penting kita gak kurang suatu apapun. Ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa menggoncangkan. Jika kita tidak bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam iman, di dalam roh. Ketika kita sama dengan dunia. Perlihatkan bahwa di dalam diri kita ada Dia yang sedang melatih kita untuk naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kita lihat ayat yang ke-12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Pemurnian harus terjadi. Tuhan yang tuntun.
biasanya mau jalan sendiri, biasanya semaunya sendiri, biasanya seenaknya sendiri. Tapi kali ini ketika sarang itu dibongkar, ayo naik terbang tinggi. Lihat, aku bisa terbang, kamu juga bisa. Ayo, lihat, dari kejauhan kamu dapat melihat mangsamu. Kamu bisa dikenyangkan dengan segala sesuatu yang terbaik, bukan hanya disuapi. Kamu jangan jadi anak-anak terus, idiot namanya. Kamu gak bertumbuh, kamu gak bisa apa-apa. Waktunya terbang, terbang, kamu bisa, ayo terbang. Anak Raja Wali naik terbang, dituntun oleh induknya, melihat cara induknya. Dan dia naik terbang tinggi dan menikmati semua yang ada. Tuhan juga mau menuntun kita. Tapi kadang-kadang manusia ini terlalu punya keinginan yang banyak. Malas dituntun oleh Tuhan. Rasanya susah kalau dituntun sama Tuhan, enakan saya jalan sendiri. Tuhan punya cara. Sampai kita tunduk, sampai kita menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Ayo Tuhan, tuntun aku karena aku gak tahu jalannya. Aku gak bisa menjalaninya. Hari-hari ini itu yang menjadi doa kita. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita gak tahu bagaimana kita menjalani hidup di masa-masa yang seperti ini. Dan ketika kita masih merasa nyaman, semuanya baik, sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ketika si iblis mencoba untuk merusak akan rencana Tuhan, Tuhan punya cara untuk menggunakan segala sesuatu yang dilakukan oleh si iblis di dalam kehidupan kita, supaya kita sadar kita butuh Tuhan. Dan dia tarik kita kepada Dia. Dia tarik kita untuk melekat kepada Dia. Semua persoalan, semua masalah, semua badai kehidupan, Tuhan izinkan terjadi supaya kita kenal siapa yang tuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Kita mungkin berpikir kita nggak punya berhala. Kita nggak punya Allah lain kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak punya yang lain. Tapi kehendak daging kita itu bisa menjadi berhala. Diri kita, keakuan kita, pikiran kita itu bisa menjadi Allah asing. Yang menguasai kehidupan kita, menguasai kehendak kita. Lepaskan dan ikuti Tuhan. Dia mau tuntun kita. Mungkin kita harus menyangkali diri. Mungkin kita harus memikul salibnya. Mungkin. Dan mengikuti Dia dari dekat. Waktunya hari-hari ini untuk kita menyerahkan langkah demi langkah kaki kita kepada Dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan izinkan besok. Tapi masalahnya adalah bukan kita perlu tahu atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita mau hidup di dalam tuntunannya Tuhan atau tidak. Masa-masa ini menjadi masa-masa yang kelam. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, waspada dan berjaga-jagalah. Karena Tuhan sedang berbicara dengan kita lewat masalah, lewat tekanan. Sadar bahwa Dia mencintai kita, menginginkan kita. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Izinkan diri kita dituntun oleh Dia. Karena ayat yang ke-13 kita lihat. Dikatakan, dibuatnya Dia berkendaraan melintasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya Dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras.
Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sidang jemaatnya Tuhan. Ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, ketika kita mau diarahkan oleh Tuhan, Dia akan membuat kita melintasi segala gunung-gunung permasalahan kita. Semua yang kita hadapi, tembok-tembok yang kita hadapi, seakan tidak ada jalan keluar bagi kita. Itu bisa kita lewati, bisa kita lompati, bisa kita jalani bersama dengan Tuhan dan menemukan kemenangan demi kemenangan besar. Bahkan lebih daripada itu, Dia mau mengenyangkan kita dengan hasil dari ladang. Dibuatnya kita menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Mustahil rasanya. Ada madu dari bukit batu, ada minyak dari gunung batu yang keras. Bagi kita mustahil, tapi Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita dalam segala kemustahilan. Di situ ada Tuhan ketika kita dituntun oleh Dia. Ikuti Dia dari dekat, jadi dewasa. Izinkan Dia membongkar sarang kita, kenyamanan kita. Sampai kita katakan, iya Tuhan, apapun saya jalani bersama dengan Engkau. Dengan demikian kita tidak akan menjadi lemah. Kita tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita mau katakan bahwa kita mau belajar dari Dia. Kita mau ikuti Dia. Kita mau menjadi sama serupa, segambar dengan Dia. Karena Dialah yang kita ikuti. Tuntunannya yang kita ikuti. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan terus merasakan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, kesukaan yang baru. Ketika kita nanti-nantikan Tuhan. Ketika kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Biarkan sarang kita dibongkar, keluar dari rasa nyaman kita. Izinkan Tuhan berperkara dengan kita. Buat kita mengenal rencananya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika dunia bergoncang, ketika segala sesuatu bergoncang, sadari bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Dia persiapkan kita, Dia bawa kita naik terbang tinggi bersama dengan Dia. Di mana di situ tidak ada kemustahilan. Allah menyediakan semua yang terbaik. Dan kita punya senantiasa kekuatan yang baru untuk naik terbang bagaikan Raja Wali. Izinkan Dia mengajar kita. Biarlah pada hari ini bersyukurlah untuk setiap goncangan. Pencobaan-pencobaan itu biasa. Jangan jadikan luar biasa. Biasa. Semuanya biasa. Pandemi ini luar biasa. Bagi kita tetap saja biasa karena enggak ada yang luar biasa. Cuma Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau bawa kita naik terbang tinggi di dalam setiap permasalahan yang sedang terjadi. Sampai satu ketika kita bertemu dengan Dia muka dengan muka di sorga sana. Dan kita bisa masuk dalam pestanya. Dia bisa melihat wajahnya di dalam wajah kita. Dia bisa melihat karakternya di dalam karakter kita. Dia akan lihat kita serupa segambar dengan Dia. Izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Biarlah hari-hari ini ikuti Dia dari dekat. Jangan bodoh. Tetapi kita mau menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan.
Yesus Kristus sudah melakukan segala sesuatu bagi kita. Segala yang terbaik sudah dikerjakannya bagi kita. Sampai kita dilepaskannya dari maut. Supaya kita hidup dan berkuasa. Jangan jadi lemah. Jangan ketakutan. Jangan gelisah, jangan khawatir. Di dalam Dia selalu ada jawaban. Kita mau bersyukur untuk hari ini, di mana kita bisa mengingat kembali korban daripada Kristus di atas kayu salib. Ada roti dan anggur. Mari siapkan hati kita. Mari berdoa jika pada hari-hari yang lalu kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita menjadi lemah, kita menjadi takut. Sarang kita seakan-akan dibongkar, digoyang bangkitkan. Dan kita mungkin terpental, keluar dari sarang itu dan kita gak bisa apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Ingat ada Tuhan yang tahu apa maksudnya. Maksud Tuhan selalu kebaikan. Segala rencana Tuhan adalah rancangan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ikuti tuntunannya Tuhan, maka kamu tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Masuk ke dalam alam maut, mengambil kunci alam maut. Supaya kita bisa keluar dari sana dan masuk ke sorganya yang kekal. Jaminan cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari hari ini kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau ikuti Engkau Tuhan. Mengikuti Engkau dari dekat. Aku mau belajar terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Dan menikmati segala berkat surgawi yang disediakan Bapa. Kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Mari pada saat ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian di rumah masing-masing. Bangkitlah berdiri, angkatlah roti dan anggur yang sudah disiapkan. Sebab sesungguhnya kita mau angkat tubuh Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau minta berkat terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, di tangan daripada anak-anak-Mu Tuhan ada roti. Sucikan, kuduskan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ya Tuhan, roti ini Tuhan menggambarkan tubuh-Mu ya Bapa. Yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan saat ini kami mau mengenang Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau terima tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Dan kami mau makan ini menjadi peringatan akan Engkau, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita makan tubuh Yesus. Haleluya Yesus. Kita taruh cawan di dada kita, melekat dengan hati kita. Dan kita mau minta berkat. Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa cawan ini Tuhan.
ke dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan. Biarlah cawan ini Tuhan menjadi cawan perjanjian baru. Dan kami mau terima darah-Mu ya Tuhan. Mengalir di dalam tubuh kami. Sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, hidup kami tidak lagi sama. Tetapi kami semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Dan firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Kami makan dan kami minum menjadi daging di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang melangkah bersama dengan kami. Terima kasih untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Dan kami buat ini Tuhan, setiap kali kami meminumnya, kami sedang memperingati Engkau Tuhan. Raja dan Juru Selamat yang kami nantikan, yang satu saat nanti akan membangkitkan kami dari antara orang mati. Yang akan membuat kami naik bersama-sama Tuhan dengan para kudus-Mu, bertemu dengan Engkau di awan-awan. Kami terima darah-Mu mengalir di dalam darah kami. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat nikmat-Mu agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan. Oh Yesus. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat nikmat-Mu agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan. Sekali lagi katakan. Oh Ku Yesus. tahu Kau sedang mengajarku Terima kasih Tuhan. lewat segala Terima kasih, sesuatu agar ku Haleluya, semakin Yesus. serupa gambaran-Mu. Terima kasih, Berikan Tuhan. ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat nikmat-Mu agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan. Tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, biarlah kiranya kamu menjadi anak-anaknya yang tahu bagaimana menundukkan diri kepadanya, yang mau dituntun olehnya, bagaikan anak Raja Wali. Mungkin sarangmu digoyangkan dan kamu mungkin terjatuh, tapi kamu tidak akan dibiarkan tergeletak. Ada Dia yang menampung kamu, ada Dia yang mendukung kamu, matanya mengawas-awasi kamu, dan kamu senantiasa akan dibawa berpengalaman dengan Dia. Biarlah kiranya kamu memiliki hati yang mau diajar, yang mau belajar, sampai kamu semakin dewasa dan semakin menyerupai Dia. Mau melepaskan segala sesuatu yang kurang berharga, yang fana. Tetapi mengarahkan pandangan matamu hanya kepada Dia saja, Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Fokus hidupmu hanyalah Dia
yang sedang mengajar kamu terbang, naik tinggi, dan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kamu akan dikenyangkan dengan segala kebaikannya. Dan lebih lagi kamu akan menjadi dewasa dan disempurnakan menjadi seperti Dia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dari hati Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan kuasa Roh Kudus memimpin langkah demi langkahmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa kembali di ibadah kita minggu depan. Dan untuk itu boleh keluar dari gedung ini, boleh bisa berbaris, tetap menjaga jarak. Mungkin kita tidak ada berfellowship seperti biasanya mungkin. Tapi mari boleh keluar dengan berbaris, Asyar akan menuntun di depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Boleh dari baris paling belakang dulu, boleh keluar lalu bisa di baris depannya. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.